ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Artinya adalah, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk surga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Pendeta Esra Soru menjawab telak Ustadz Kainama. Panggil Yesus Tuhan, tidak masuk surga, tetapi neraka. Benarkah demikian? Satu hal lagi yang mau saya tambahkan. Dari ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu kehendak Bapa yang di surga? Kehendak Bapa yang di surga sini itu bisa berarti merujuk pada perbuatan baik. Sesuai konteks ini, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari perbuatan mereka. Jadi kehendak Bapa adalah supaya orang-orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan itu mau berbuat baik. Itu bisa begitu. Tapi juga memungkinkan ada pengertian yang lain. Ingat ini, perhatikan baik-baik dulu. Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kehendak Bapa yang di surga itu apa? Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Perhatikan ya. Tadi Matius pasal 7 ayat 21, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan masuk kerajaan surga. Terus kehendak Bapa di surga itu yang mana? Yohanes 6 ayat yang ke-28. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu apa jawab Yesus? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kehendak Bapa itu adalah orang percaya kepada Yesus. Jangan persoalkan bahwa di sini Yesus itu diutus. Memang Yesus sedang diutus. Karena itu Allah di sini itu adalah Allah Bapa, untuk membedakan Allah Bapa dan Yesus yang diutus. Jangan dibilang, yang diutus pasti bukan Allah. Lah, kalau saya mengutus Kainama ini pergi ke Israel, saya manusia, Kainama itu manusia. Apakah waktu saya utus dia ke sana, dia berhenti jadi manusia? Kan tidak. Hakikatnya ya manusia, walaupun saya mengutus manusia, dia yang diutus juga manusia. Hakikat tidak berubah hanya karena jabatan. Karena itu adalah aneh kalau orang juga mempersoalkan bahwa karena Yesus diutus, maka dia pasti bukan Allah. Tidak. Dia diutus, tapi dia Allah. Di sini hanya membedakan dia dengan Allah Bapa. Jadi kehendak dari Allah itu adalah supaya orang percaya kepada Yesus. Terus ayat 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak ini Yesus dan yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu adalah supaya orang percaya kepada Yesus dan yang percaya dapat hidup yang kekal. Itu kehendak Allah.
Nah sekarang Kainama ini dengan model penafsiran gaya kacau balau seperti itu, dan dia mengatakan sekarang saya berhenti percaya Yesus adalah Tuhan. Ya terserah Anda lah. Ya, tapi ingat baik-baik bahwa siapa yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia tak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi justru Anda lah yang berada dalam keadaan bahaya, Pak Kainama. Satu hari nanti Anda akan melihat. Saya kira satu hari nanti Anda pasti akan mengakui seperti kata Paulus ya. Filipi pasal 2. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu termasuk lidahmu, hai Kainama. Satu hari nanti lidahmu akan mengaku. Tapi waktu kamu mengaku sudah terlambat. Karena itu adalah hari kedatangannya untuk menghakimi dan membalaskan setiap orang yang telah menolak dia, tidak percaya kepada dia sebagai juru selamat dan juga Tuhan. Jadi kalau belum, jangan sampai sudah terlambat. Kalau memang ada kesempatan untuk mengaku, mengakulah sebelum kamu harus dipaksa untuk mengaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berseru memanggil Yesus Tuhan masuk neraka. Seperti konklusi kesimpulan ngawur yang dibuat oleh Ustadz Kainama. Mari kita lihat. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Murid-murid menyebut, memanggil, berseru Yesus itu Tuhan. Katamu itu benar, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Berarti Yesus sendiri tidak melarang murid-muridnya memanggil dirinya Tuhan. Bahkan ketika nanti kebangkitan, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalau memang Yesus tidak suka dipanggil Tuhan, maka Yesus pasti menegur, menasihati, mengingatkan atau memperingatkan Thomas. Thomas, jangan panggil aku Tuhan. Tapi buktinya, Yesus tidak menolak pengakuan, seruan, panggilan dari Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Adalah satu konklusi kesimpulan yang ngawur. Ketika berseru Yesus Tuhan atau memanggil Yesus Tuhan, tidak masuk surga, tetapi masuk neraka. Itu kesimpulan yang sangat naif, kesimpulan yang sangat ngawur, kesimpulan yang tidak sesuai dengan data dan fakta Alkitab. Roma pasal 10 ayat 9-10 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku, berseru, memanggil dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berseru Yesus itu Tuhan, memanggil Yesus itu Tuhan, kita diselamatkan. Pengertian Tuhan di situ bukan dalam eksistensi sebagai firman yang melekat sehakikat sederajat dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu disebut Tuhan, Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa.
maka kita diselamatkan. Tuhan bagi Yesus itu adalah jabatan, gelar, kepenguasaan. Orang Kristen mempercayai, meyakini Yesus itu Theos atau God dalam posisi sebagai firman Allah yang adalah Allah. Yesus dalam eksistensinya sebagai firman, dia adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak mungkin sesuatu pun jadi dari segala yang dijadikan, tanpa firman yang melakukan, mencipta dan mengerjakannya. Saudara dikasih Tuhan, beliau berkata begini, kalau berseru Yesus itu Tuhan, tidak masuk surga alias masuk neraka. Beliau berkata, saya tidak mau masuk neraka. Itu sebabnya saya berhenti memanggil Yesus itu Tuhan. Tentunya dengan demikian beliau beralih dari Kristen kepada Islam seperti keyakinan sekarang. Itu urusan pribadi, karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan kepercayaan masing-masing. Silakan saja, tapi ketika Anda sudah beralih ke Islam, Anda jangan sibuk membahas Bible Kristen, doktrin ajaran Kristen yang notabene Anda menyampaikan di audiens pendengar Anda. Mereka manggut-manggut dan menyahut, tetapi sama sekali Anda sedang membuat sebuah penyesatan karena apa yang Anda sampaikan tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Seseorang itu dengan hati yang tulus penuh percaya menyebut atau memanggil berseru Yesus itu Tuhan, itu bukan gagah kuat hebat manusia, tapi karena Roh Kudus telah bekerja di dalam hati dan hidupnya sehingga mengaku Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah karena karya Roh Kudus. Saya membaca untuk kita 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, berseru, memanggil Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kepada saudara-saudaraku orang-orang Kristen, banggalah, bersukacitalah, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Engkau dan aku, kita semua mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu bukan karena kuat gagah kehebatan kita, tapi karena Roh Kudus telah menginsafkan kita akan dosa. Sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, akhirnya terbuka, diinsafkan menjadi percaya kepada Yesus. Itu karena karya Roh Kudus. Jadi kalau kita sekarang ini mengaku Yesus Kristus Tuhan sepanjang hayat kehidupan kita, karena Roh Kudus telah ada dalam diri kita, dan Roh Kudus itulah yang menjamin sekaligus garansi meterai semua janji Allah akan digenapkan dengan sempurna dalam hidup kita, khususnya dalam konteks nilai-nilai kekekalan.